Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yunus akan mempresentasikan terkait dengan sejarah, karakteristik, dan juga kegunaan dari unsur-unsur helium. Adapun untuk pembahasan yang pertama, di sini saya sajikan Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Adapun pencantuman Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 ini berhubungan erat terkait dengan kejadian Big Bang yang di situ dikenal sebagai asal usul terbentuknya alam semesta. Dalam ayat Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30 tersebut terdapat fakta-fakta ilmiah yang membuktikan bahwa adanya ledakan sesuai dengan teori Big Bang. Yang kita tahu bahwa asal-usul terbentuknya alam semesta yang paling diterima oleh para ilmuwan yaitu teori Big Bang, di mana yang telah dipaparkan oleh NASA atau Badan Antariksa milik Amerika Serikat, di mana pada tahun 1989 George Smoot bersama tim NASA meluncurkan satelit untuk meneliti asal mula alam semesta. Dan berasal dari penelitian itulah sebagian besar ilmuwan mulai percaya teori Big Bang. Bukti lain kebenaran dari teori Big Bang adalah berhasil ditemukannya jumlah relatif hidrogen dan helium di alam semesta. Nah, di sini mengapa saya cantumkan Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30 ini, karena berhubungan terkait dengan terbentuknya unsur hidrogen dan juga helium, di mana unsur helium ini yang akan saya bahas pada pembahasan di video kali ini. Ya, adapun untuk selanjutnya, di mana hasil penelitian dilakukan mengungkap bahwa campuran unsur hidrogen dan helium di alam semesta sesuai perhitungan teoritis jika terjadi pada ledakan besar. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-30 menjelaskan bahwa dahulunya langit dan bumi adalah sesuatu yang padu, yakni melekat atau satu sama lain. Tidak ada air turun dari langit dan tidak ada tanaman yang tumbuh di muka bumi, karena memang alam semesta dulu masih menyatu dan belum dalam bentuk planet-planet. Hal ini sesuai dengan penelitian bahwa dahulu tidak ada oksigen, karbon, dan nitrogen di kala pembentukan, bahkan tidak ada besi dan emas seperti materi padat sekarang. Ketika terjadi Big Bang di alam semesta, terjadi penyebaran gas ke semua arah di ruang hampa, tapi belum ada planet atau bintang seperti sekarang. Ya, mengerucut pada pembahasan unsur helium, pada tahun 1868 helium pertama kali ditemukan oleh seorang astronom berkebangsaan Prancis yang beliau bernama Pierre César Janssen. Hal tersebut terjadi saat dia sedang mengamati berkas cahaya aneh saat gerhana matahari, di mana berkas cahaya ini tidak memiliki hubungan dengan unsur-unsur lain yang sudah diketahui, dan para pengamat menyadari bahwa mereka telah menemukan gas baru. Adapun penamaan gas baru tersebut diusulkan oleh dua ilmuwan, yaitu Locker dan Prenglen, yaitu dengan nama helium, di mana helium sendiri diambil dari bahasa Yunani yaitu helios yang berarti matahari. Kan di mana itu dinamakan matahari di situ karena memang penemuan unsur helium itu berasal dari pengamatan pada gerhana matahari. Adapun pemfusian hidrogen menjadi helium menghasilkan energi yang sangat luar biasa dan merupakan proses yang dapat membuat matahari bersinar terus-menerus. Akhirnya dalam waktu 30 tahun, para ilmuwan telah berhasil mengisolasi dan mengekstrak gas dari mineral clevite-nya di mana pada tahun 1895 Ramsay menemukan helium di mineral clevite uranium. Pada saat yang bersamaan, kimia,wan Swedia Klepp dan Langlet menemukan helium clevite.
Adapun Rutherford dan Royce pada tahun 1907 menunjukkan bahwa partikel-partikel alfa tidak lain adalah nukleus helium. Ya, adapun helium yang juga disimbolkan dengan He ialah unsur kimia, di mana unsur tersebut merupakan gas inert yang termasuk dalam golongan 18 gas mulia dari tabel periodik. Adapun helium itu merupakan unsur kimia yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak beracun, hampir inert, monoatomik, dan merupakan unsur pertama pada seri gas mulia dalam tabel periodik dan memiliki nomor atom 2. Unsur ini diidentifikasi pada tabel periodik dengan simbol He dan merupakan gas mulia yang tidak reaktif. Stabilitas ekstrim helium menjadikannya pilihan populer untuk berbagai kegunaan di kehidupan sehari-hari. Helium sering diekstrak dari gas alam yang dapat berisi helium dalam konsentrasi yang berkisar 2-7%. Secara spektroskopik, helium telah dideteksi keberadaannya di bintang-bintang, terutama bintang yang panas. Helium juga merupakan komponen penting dalam reaksi proton-proton dan siklus karbon yang memberikan bahan bakar matahari dan bintang-bintang lainnya. Ya, berlanjut, jika tadi membahas terkait dengan sejarah dari unsur helium, kita beranjak pada karakteristik dari unsur helium. Yang pertama, helium adalah gas monokromik ringan, tidak berbau, tidak berwarna, inert. Gas ini bisa membentuk molekul diatomik tapi hanya lemah dan pada suhu mendekati nol mutlak. Adapun yang kedua, helium memiliki titik lebur terendah dari setiap elemen dan titik didihnya mendekati nol mutlak. Dan unsur helium juga tidak seperti unsur lainnya di mana helium tidak mengeras, tapi tetap menjadi cairan sampai nol mutlak atau 0 Kelvin di bawah tekanan biasa. Ya, adapun untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan karakteristik unsur helium, yaitu pertama, helium juga memiliki titik lebur paling rendah di antara unsur-unsur dan banyak digunakan dalam riset suhu rendah karena titik leburnya dekat dengan 0 derajat Kelvin. Helium juga merupakan unsur yang penting untuk penelitian superkonduktor. Satu-satunya benda cair. Nah, untuk karakteristik selanjutnya yaitu helium merupakan satu-satunya benda cair yang tidak bisa diubah bentuknya menjadi benda padat hanya dengan menurunkan suhu. Suhu ini tetap dalam bentuknya yang cair sampai 0 derajat Kelvin pada tekanan normal, tetapi akan segera berbentuk padat jika tekanan udara dinaikkan. Nah, dari pembahasan ini bahwa helium tidak bisa menjadi padat ya dengan cara menurunkan suhu, melainkan juga harus dengan menggunakan tekanan udara juga. Tekanan udara dinaikkan dan suhu diturunkan, baru helium akan mengeras. 3 He dan 4 He dalam bentuk padat sangat menarik karena keduanya dapat berubah volume sampai 30% dengan cara memberikan tekanan udara. Untuk selanjutnya terkait dengan spesifikasi panas helium, itu sangat tinggi dan berat jenis dari gas helium pada titik didih normal juga sangat tinggi. Molekul-molekul gasnya mengembang dengan cepat ketika dipanaskan ke suhu ruangan. Secara normal, helium memiliki 0 valensi, tapi ia juga memiliki tendensi untuk menggabungkan diri dengan unsur-unsur lainnya. Sehingga sudah dipelajari juga terkait dengan cara membuat helium di Florida dan juga telah dipelajari juga dengan menggabungkan unsur helium dengan neon ya. Jadi situ sudah bisa digabungkan oleh para peneliti. Oke, selanjutnya terkait dengan pembuatan helium yang dilakukan oleh peneliti ya. Jadi kita tahu bahwa helium itu terdapat pada bintang-bintang panas seperti pusat tatar surya kita yaitu matahari, namun di bumi pun terdapat tempat untuk memproduksi helium, di mana helium juga sering digunakan oleh manusia sebagai gas yang sering kita tahu yaitu sebagai pengisi balon udara seperti itu. Dan adapun pada pemroduksiannya, helium ditemukan dalam gas alam di Amerika Serikat, dan gas helium mempunyai titik didih yang sangat rendah yaitu minus 268,8 derajat Celcius, sehingga pemisahan
gas helium dari gas alam dilakukan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair sekitar minus 156 derajat Celcius dan gas helium terpisah dari gas alam. Begitulah cara pemproduksian yang biasa dilakukan pada produksian helium oleh para peneliti untuk kepentingan penelitian maupun komersial. Ya, kita beralih kepada kegunaan gas helium. Unsur helium ya, biasa digunakan sebagai gas mulia untuk tameng pengelasan. Dan helium lebih banyak mengantarkan listrik daripada argon, oleh karena itu dipilih sebagai elemen yang digunakan pada proses pengelasan. Dan adapun dengan tenaga panas yang lebih tersebut, helium banyak digunakan untuk pengelasan menggunakan tenaga mekanis. Adapun yang kedua terkait dengan kegunaan helium yaitu sebagai gas pelindung alam dalam penumbuhan kristal silikon dan germanium, juga dalam produksi titanium dan zirconium. Yang ketiga yaitu sebagai pendingin reaktor nuklir. Yang keempat yaitu digunakan dalam balon-balon raksasa yang memasang berbagai iklan perusahaan besar. Dan yang kelima yaitu di mana perbandingan dari helium dan oksigen yang berbeda biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman penyelam yang berbeda-beda. Yang keenam, menekan bahan bakar cair roket. Nah, biasanya jika peluncuran roket, di situ helium digunakan untuk menekan bahan bakar cair roket yang nantinya akan digunakan supaya bisa mendorong roket bisa keluar dari atmosfer. Yang selanjutnya yaitu helium cair yang digunakan dalam magnetic resonance imaging atau MRI, di mana biasanya digunakan pada kepentingan medis, biasanya untuk mendeteksi tumor, kanker, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu helium yang tidak reaktif, dapat digunakan sebagai pengganti nitrogen untuk membuat udara buatan, di mana biasanya digunakan pada penyelaman dasar laut.